Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Gustani. Saya dari semester 2 program studi pendidikan bahasa Arab di kelas C. Baik, di sini saya akan menampilkan presentasi artikel jurnal saya, yaitu mengenai tentang perkembangan sejarah dan peradaban Islam masa Bani Umayyah di kawasan timur. Yang mana tugas presentasi ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Firdaus ST Mamat MAG. Selanjutnya yaitu hasil atau pembahasan yang terdapat di dalam artikel jurnal saya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada 5 poin penting, yaitu mengenai tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah, kemudian para khalifah dinasti Bani Umayyah, kemudian peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah Timur, kemudian masa keemasan dinasti Umayyah Timur dan masa kehancuran dinasti Umayyah Timur. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Sebutan Daulah Umayyah itu berasal dari nama Umayyah Ibnu Abdi Syams Ibnu Adi Manaf, salah seorang pemimpin suku Quraisy di zaman jahiliyah. Nah, Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekah atau disebut dengan Fathu Mekah. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah itu dimulai ketika masa Khalifah Ali. Pada saat itu Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus itu yang juga termasuk kerabat Utsman menuntut atas kematian Utsman kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, sehingga terjadilah peperangan yang disebut dengan Perang Siffin. Nah, kemudian peperangan tersebut itu diakhiri dengan peristiwa tahkim. Nah, yang mana peristiwa ini justru malah merugikan pihak Ali, yang mana juga banyak dari pengikut-pengikut Ali yang keluar dari golongannya atau disebut dengan golongan Khawarij. Dan pada saat peristiwa ini, itu umat Islam juga terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu Bani Umayyah dan pendukungnya yang dipimpin oleh Muawiyah. Kemudian yang kedua yaitu Syiah atau pendukung Ali, itu golongan yang mendukung kekhalifahan Ali. Kemudian yang ketiga yaitu adalah Khawarij atau golongan yang keluar dari golongan Ali atau yang tidak mendukung antara golongan Ali dan maupun Muawiyah. Nah, kemudian pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah, salah seorang Khawarij berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib di Masjid Kufah, yang berakhir pula khalifah masa pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Setelah meninggalnya Khalifah Ali, tidak langsung turun jabatan ke Muawiyah, akan tetapi jabatan khalifahan diserahkan kepada Hasan. Akan tetapi banyak sekali penduduk atau masyarakat yang tidak setuju akan kekhalifahan Hasan, anaknya Ali, karena mereka masih menuntut atas kematian Utsman, yang mana juga mereka tidak berpihak kepada Ali, sebagai dia juga tidak berpihak kepada anaknya, sehingga membuat golongan Hasan menjadi lemah dan kuatnya golongan Muawiyah tersebut. Kemudian di sini Hasan akan menanggalkan jabatan khalifah atau dia akan turun jabatan, akan tetapi Muawiyah harus memenuhi perjanjian-perjanjian yang dibuatnya. Nah, perjanjiannya di sini yaitu yang pertama, perjanjian tersebut yaitu Hasan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah dengan syarat Muawiyah berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah Rasul serta perilaku khalifah-khalifah yang soleh. Kemudian yang kedua, agar Muawiyah tidak mengangkat seorang menjadi putra mahkota peninggalannya, dan urusan khalifah itu diserahkan kepada orang banyak untuk memilihnya. Kemudian yang ketiga, agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak, menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan mereka. Kemudian yang keempat, agar pajak tanah negeri Ahwaz di Persia diperuntukkan kepada Hasan dan diberikan setiap tahun. Yang kelima, agar Muawiyah membayar kepada saudaranya Husain sebanyak 5 juta dirham dari Baitul Mal. Dan yang isi perjanjian yang terakhir itu agar Muawiyah datang secara langsung ke Kufah untuk menerima penyerahan jabatan khalifah dan dari Hasan dan mendapatkan baiat dari penduduk Kufah. Oleh karena itu,
Muawiyah datang langsung ke Kufah untuk penyerahan jabatan Hasan kepadanya, dan dia dibaiat atau diangkat menjadi khalifah. Baik, selanjutnya yaitu para khalifah dinasti Bani Umayyah. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat di PPT ini, itu terdapat 14 para khalifah dinasti Bani Umayyah. Akan tetapi dari 14 tersebut tidak semua yang berperan penting atau berperan besar dalam peradaban Islam dinasti Umayyah Timur. Hanya beberapa orang saja, atau hanya 5 khalifah saja yang berperan penting dalam mencapai puncak peradaban dinasti Bani Umayyah, yaitu diantaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Selanjutnya yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Muawiyah, perluasan wilayah kekuasaan terus dilakukan hingga ke berbagai wilayah, sehingga wilayah kekuasaan Islam bertambah luas. Adapun beberapa karakteristik yang bisa dilihat pada masa pemerintahan dinasti Umayyah antara lain yaitu yang pertama, pola pemerintahan berubah dengan mencontoh raja-raja Romawi dan Persia, di mana yang masa Khalifah Rashidin itu bersifat demokratis, musyawarah, akan tetapi berubah menjadi monarki atau sistem kerajaan. Pola pemerintahan kerajaan ini terus berlanjut sepeninggalan Muawiyah. Kemudian yang kedua, tali ikatan persaudaraan bagi masyarakat adalah politik dan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah khalifah adalah pemegang kekuasaan eksekutif atau kepala pemerintahan. Kemudian yang keempat, sistem pemerintahan menggunakan asas sentralisasi. Yang kelima, dalam bidang sosial kemasyarakatan, warga negara dibagi menjadi 2 golongan, yaitu bangsa Arab sebagai tulang punggung, Arabi sentris, dan bangsa Mawali, yaitu bangsa non-Arab keturunan dari Persia, Armenia, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu masa kemajuan dinasti Umayyah Timur. Tidak dapat dipungkiri bahwa 90 tahun masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah memberikan kontribusi besar dalam perjalanan pembangunan peradaban Islam di dunia. Ada begitu banyak hal berkembang dan majunya Islam itu berhasil dirintis dan dicapai oleh dinasti Umayyah pada masa itu. Di antaranya yaitu ekspansi wilayah yang sangat luas, kemudian pembenahan administrasi pemerintahan, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, kemiliteran, pertahanan dan keamanan, peradilan, perkembangan arsitektur, perkembangan dakwah dinasti Umayyah. Kemudian yaitu pembahasan yang terakhir adalah masa kehancuran dinasti Bani Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawa kepada kehancuran. Antara lain yaitu sistem pergantinya khalifah yang sebelumnya menggunakan asas dan sistem musyawarah diganti menjadi sistem monarki atau kerajaan, membuat persaingan tidak sehat dalam memperebutkan tampuk kepemimpinan. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah yang tidak terlepas dari konflik-konflik pada masa Ali. Kemudian yang ketiga adanya pertentangan etnis antara suku Arabia Utara Bani Qasy dan Arabia Selatan Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Kemudian yang keempat, lemahnya pemerintah Bani Umayyah disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana. Kemudian yang kelima yaitu penyebab langsung runtuhnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abbas al-Muthalib, yaitu dinasti Abbasiyah. Berbagai penyebab tersebut di atas atau faktor-faktor lainnya menjadikan dinasti yang hampir selama 90 tahun berkuasa ini mengalami keruntuhan. Dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh kekuasaan politik dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Baik, dapat kita tarik kesimpulan dari penjelasan tadi itu bahwa Bani Umayyah merupakan penguasa Islam yang telah merubah sistem pemerintahan dari demokratis menjadi monarki, yaitu sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Kekuasaan Bani Umayyah berlangsung selama kurang lebih 90 tahun yang dipimpin oleh sebanyak 14 khalifah.
Kemudian pada masa Daulah Bani Umayyah banyak kemajuan yang telah dicapai. Ekspansi yang terhenti pada masa Utsman dan Ali kini dilanjutkan oleh dinasti Umayyah sehingga kekuasaan Islam betul-betul sangat luas. Di samping melakukan perluasan wilayah, kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga berjasa dalam bidang pembangunan dan juga kemajuan ilmu pengetahuan. Misalnya pendiri dinasti pos, menertibkan angkatan bersenjata, mencetak mata uang. Pengetahuan yang berkembang pada masa ini pun yaitu mengenai ilmu agama, ilmu sejarah dan geografis, ilmu pengetahuan bidang bahasa, dan di bidang filsafat. Kemudian, demikian berbagai perkembangan ilmu pengetahuan yang tercapai pada pemerintah dinasti Bani Umayyah. Kekuasaan dinasti Umayyah mengalami kehancuran oleh kekuatan politik dinasti Bani Abbasiyah, yaitu pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Mungkin sekian presentasi artikel jurnal dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.